Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafika Ziza. Di sini dalam pembuatan video ini saya akan sedikit menjelaskan atau berkomentar tentang strategi-strategi sukses untuk mencapai puncak kekayaan. Nah, di sini setiap orang itu pasti akan mempunyai strategi-strategi yang berbeda tentunya, mempunyai keyakinan-keyakinan yang berbeda, mempunyai pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang apa itu sukses. Contohnya seperti anak SD, pastinya mereka itu menganggap bahwa ketika sudah menjadi kepala sekolah, sudah menjadi guru, itu sudah menjadi sukses. Padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, juga ketika dosen itu menjadi rektor, nah di situ sudah menganggap dirinya sukses. Ataupun seperti pejabat-pejabat lain seperti bupati, seperti gubernur, ataupun yang lain. Ataupun dalam hal popularitas, orang itu menganggap ketika sudah menjadi artis, baru itu menganggap bahwa dirinya sudah sukses. Nah, kalau menurut saya sukses itu tidak seperti itu. Sukses itu ketika apa yang diinginkan itu terpenuhi. Tidak hanya berbicara soal harta, tidak hanya berbicara soal jabatan, tidak hanya berbicara soal uang, tetapi apa kemauan kita itu terpenuhi, baik jasmani maupun rohani, dan juga lahir dan batin. Dan itu tidak tidak mengundang, biar tidak keluar dari aturan-aturan agama Islam, tidak keluar dari undang-undang di negara kita. Jadi kalau menurut saya itu sukses itu apa yang kita inginkan itu tercapai, tetapi tidak hanya berbicara soal jabatan. Kenapa saya bilang berbeda-beda? Karena yaitu kata anak SD, ketika sudah menjadi kepala sekolah itu sudah sukses, padahal menurut kita itu kan enggak. Nah, pasti mereka itu mempunyai pemahaman-pemahaman tersendiri apa itu sukses, apa itu pemahaman-pemahaman mereka tentang sukses. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama yaitu tentang keyakinan yang salah. Semisal kita itu ingin menjadi DPR, tetapi keyakinan kita itu meyakini bahwa ketika menjadi DPR nantinya pasti akan korupsi, pasti akan semena-mena. Nah, dari situ kan kita sudah melihat bahwa keyakinan kita itu salah. Nah, lalu dari mana kita itu akan termotivasi untuk bangkit? Dari mana kita itu akan termotivasi untuk maju? Nah, yang kedua yaitu tujuan tidak jelas. Ingin sukses, tetapi tujuannya tidak jelas. Nah, bagaimana kita mau berusaha? Bagaimana kita itu mau mencapai apa yang diinginkan kita kalau tujuannya saja sudah tidak jelas? Nah, yang ketiga yaitu menganggap tujuannya itu mustahil. Nah, kalau hal ini itu sudah menjadi faktor banyak orang. Pastinya mereka itu selalu menganggap tidak bisa, nggak mungkin deh, nggak mungkin bisa. Nah, pastinya dari situ rasa termotivasi kita itu kan sudah jauh, sudah down. Nah, sebisa mungkin meskipun itu jauh, meskipun itu tidak mungkin dalam diri kita, itu sebisa mungkin jauh, sebisa mungkin buang jauh-jauh keyakinan itu, dan tidak punya strategi yang terbukti berhasil. Semisal ketika kita itu mempunyai cara strategi yaitu dengan melihat orang lain sukses, tetapi pada kenyataannya mereka itu tidak berhasil. Nah, dari situ kita itu kan pasti mikir,
dia aja gak bisa, apalagi aku. Nah, kalau sudah kayak gitu kan, rasa percaya diri untuk sukses itu akan hilang. Pasti berkaca kepada orang itu. Nah, di sini juga hal yang menjadi sangat urgent dalam faktor-faktor kegagalan itu yaitu mudah menyerah. Apa-apa sudah menyerah. Namanya kan juga orang sukses. Tidak mungkin hanya melewati satu kegagalan, tetapi pasti akan banyak kegagalan-kegagalan yang dilalui. Dimana ada orang sukses itu langsung berjalan mulus, kan tidak mungkin. Dan juga sebisa mungkin tidak terpengaruh dari orang lain. Ya, semisal teman kita itu mencaci lah, inilah, mengajak kita untuk ngapain sih, mending kita rebahan aja. Nah, gitu kan, itu merupakan pengaruh buruk bagi kita. Mereka itu bilang ribet lah. Nah, itu juga menjadi faktor utama dalam diri kita. Pastinya kita itu akan mikir, iya ya, ngapain. Nah, itu rasa termotivasi kita, strategi-strategi yang ada dalam diri kita itu seakan hilang pas itu juga. Sebisa mungkin lah membuang jauh-jauh rasa itu, mengoreksi diri kita sebisa mungkin. Bagaimana caranya kita sendiri itu termotivasi untuk mencapai puncak kesuksesan, karena kan motivasi kita itu kan per orang itu kan tidak sama. Terkadang kita itu butuh support dari orang lain, butuh ini, butuh itu. Nah, kan pastinya setiap orang itu kan berbeda-beda. Bagaimana sekiranya kita itu bisa mengoreksi diri kita itu sendiri untuk mencapai puncak itu. Nah, untuk kiat-kiat menjadi sukses itu, ketika kita sudah memahami apa yang menjadi faktor-faktor dari kegagalan itu sendiri, pastinya nanti juga akan paham bagaimana sekiranya kita itu menjadi atau melawan faktor-faktor yang ada dalam diri kita itu sendiri. Di sini dalam mengembangkan usaha kita itu juga butuh mentor, butuh seorang yang bisa memberitahu kita bagaimana caranya yang benar, caranya yang baik. Nah, di sini sebisa mungkin kita itu berusaha untuk mencari pengetahuan yang lebih luas, bagaimana caranya berbisnis, dan juga mencari mentor-mentor untuk gerak dari usaha kita. Jadi tidak mungkin kan kita itu bergerak sendiri. Pastinya juga butuh bantuan dari orang lain, terutama mentor dan juga orang-orang yang bisa kita cari tahu pengetahuannya. Semisal ingin menjadi DPR, ya bagaimana sekiranya kita itu mencari tahu kepada orang-orang yang sudah terjun langsung ke dalam dunia politik, kan gitu. Nah, di sini dalam kiat-kiat menjadi sukses itu, kita itu gali potensi dalam diri kita. Yang menjadi kelemahan-kelemahan itu dikoreksi lalu diperbaiki. Jangan sampai itu menjadi faktor-faktor dari kegagalan. Semisal tujuannya tidak jelas, tidak mampu mengelola hidup, maksudnya itu tidak mampu mengelola kehidupan bisnis. Nah, itu juga menjadi faktor-faktor yang menjadi kegagalan-kegagalan untuk mencapai puncak kesuksesan. Nah, di sini kita juga harus bertanggung jawab akan tugas kita. Jangan selalu mengandalkan orang lain, karena di sini kita itu berusaha untuk maju, bukan berusaha maju menitipkan kepada orang lain. Nah, kita itu harus mencapai tujuan, harus mempunyai keyakinan yang kuat, merasa termotivasi, mencari ataupun menggali potensi-potensi dalam diri kita, dan juga karena memang strategi-strategi dalam diri kita masing-masing itu pasti berbeda. Jadi kita cari apa yang menjadi kiat-kiat kita untuk menjadi sukses. Nah, semoga bermanfaat.
Wallahul muwaffiq. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.